Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua dimanapun Anda berada dan selalu berbahagia. Pada kesempatan ini saya ingin membuat tutorial kembali tentang bagaimana menyusun pencatatan dan laporan keuangan. Nah, ini pada contohnya saya membuat untuk brigade pangan, untuk usaha produksi gabah dan persewaan alsintan. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan ini dashboard namanya atau halaman muka. Nah, di sini ada beberapa informasi yang langsung bisa kita lihat dengan cepat. Yang pertama, ini adalah total keuntungan. Ini diambil dari laporan laba rugi. Ini penerimaan, total penerimaan, ini total biaya, dan ini adalah keuntungan bersih. Kemudian yang ini adalah arus kas usaha. Nah, ini adalah kas yang masuk, ini kas keluar, dan ini saldo. Nah, yang di sini adalah stok. Ini stok gabah, ini stok gabah di gudang, dan ini adalah akumulasi produksi. Nah, selama produksi dari mulai Januari sampai dilaporkan. Yang di sini adalah stok saprodi. Ya, saprodi ada benih dan pupuk, serta herbisida dan pestisida. Nah, di sini menu. Di sini yang pertama adalah setup. Setup ini adalah untuk kita membuat akun dan juga untuk memodifikasi akun. Misalkan kita ingin membuat akun yang baru atau menambahkan, cukup diklik di sini. Nah, ini adalah pendapatan penjualan gabah. Misalkan usaha kita yang lain, nah di sini bisa dirubah, disesuaikan dengan usaha. Termasuk ini sewa alsintan dan beban-beban di sini atau biaya di sini dapat disesuaikan. Oke, kembali lagi. Yang di atas ini ada jurnal umum, stok saprodi, stok gabah, dan register aset. Nah, sebetulnya pada laporan keuangan pada aplikasi ini yang paling penting adalah jurnal umum. Nah, jurnal umum di sini kita menginput apa saja yang terjadi di brigade pangan sesuai dengan transaksi apa yang terjadi. Jadi semua transaksi harus dicatat di sini. Nah, tapi jurnal umum ini hanya melihat nilai rupiahnya aja. Dan ketika jurnal umum ini dibuat, maka secara otomatis laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, laporan arus kas, dan analisis keuangan semua secara otomatis akan terisi secara sendiri. Jadi ini yang warna biru adalah tidak perlu kita kerjakan karena ini adalah otomatis. Yang sepat ini cuma pengaturan di awal aja kalau ada penyesuaian. Sedangkan yang kita isi sehari-hari adalah 4 ini. Yang pertama jurnal umum, ini semua transaksi harus dicatat di sini. Tetapi karena jurnal umum itu hanya rupiah, sementara kita ingin mendapatkan informasi yang lebih rinci dan detail. Kadang kalau produksi kita ingin satuan kilogram, mungkin kalau di stok saprodi mungkin liter dan seterusnya, dan di jurnal tidak ada, sehingga kita tambahkan beberapa jurnal pembantu. Nah, ini ada stok saprodi. Nah, misalkan kita membeli saprodi atau kita menggunakan saprodi, maka selain kita mengisi di jurnal umum, kita juga perlu mengisi di stok saprodi. Kemudian berhubungan dengan gabah, misalkan kita panen atau kita menjual gabah, nah harus dicatat di jurnal umum dan juga di stok gabah. Kemudian ini adalah register aset tetap. Ini seperti buku inventaris aset. Jadi ketika kita memperoleh atau mengadakan atau membeli aset-aset tetap, misalkan alat dan mesin, atau mungkin kendaraan, atau mungkin membuat gedung bangunan, atau membeli tanah. Nah, terutama untuk aset-aset yang umurnya panjang, yang memenuhi modal tetap, tentu harus dicatat di register aset tetap ini dan juga di jurnal umum. Baik, saya mulai. Yang pertama, karena ini sudah terisi dan kita ingin memulai dari awal, maka pertama langkah kita adalah membersihkan terlebih dahulu. Nah, pertama adalah di jurnal umum, kita bersihkan. Nah, yang perlu dibersihkan adalah ini perlu kita bersihkan, kita del. Kemudian kita bukan di debit dan kreditnya, nilai-nilainya. Ini yang merah ini saya tandai, jangan dihapus.
Nah, ini udah bersih. Kemudian di register aset juga kita bersihkan karena kita anggap belum punya apa-apa. Nah, udah bersih. Kemudian yang di stok gabah dan stok saprodi juga perlu kita kosongkan. Nah, ini perlu kita kosongkan. Kemudian di stok saprodi juga kita kosongkan. Anggap kita mulai dari awal. Cukup ini sampai ini keluar gudang sampai sini. Dan harga unit. Nah, setelah kosong kita cek di dashboard. Nah, kita bisa lihat di sini semuanya sudah kosong. Nah, sekarang kita ingin memulai dari awal. Yang pertama, kita ingin memberikan contoh bagaimana jika Brigade Pangan ini mendapatkan aset tetap. Misalkan mendapat bantuan traktor dari pemerintah, mendapatkan hibah. Jadi yang perlu kita isi adalah jurnal umum dan register aset tetap. Oke, kita isi dulu. Misalkan di sini. Misalkan kodenya ini AL, tahunnya 2025. Nomor urutnya misalkan 001. Ini terserah tergantung organisasinya. Kemudian nama aset misalkan traktor roda 4. Traktor roda 4. Nah, jenisnya ini tinggal diklik sini ada alat dan mesin, bangunan atau kendaraan. Kita pilih alat dan mesin. Tanggal pembeliannya, anggap aja kita mendapatkannya di bulan November. Misalkan di 2 November 2025. Misalkan harganya 300 juta. Jangkanya 5 tahun. Nah, nilai sisanya kita anggap berapa ya? Misalkan kita anggap 60 juta. Nah, maka kita peroleh depresiasi per tahun 48 juta dan per bulannya 4 juta. Dan akan berakhir pada 2 November 30. Jadi setelah tanggal ini maka nominalnya sini perlu dihapus. Sehingga kita punya catatan kita pernah memiliki tetapi nilainya sudah 0. Baik, sekarang kita sudah mengisi di register aset tetap. Sekarang di jurnal umumnya juga perlu kita isi. Tadi tanggal berapa ini? 2 November. Nah, di sini tanggal 2 November. 2 November. Kita klik di sini. November. Kita perlu double karena nanti debit dan kredit ya. Jadi berpasangan, jadi atas bawah kita isi. Transaksinya diklik di sini, kita cari yang sesuai, yaitu menerima hibah atau bantuan. Nah, ini menerima bantuan Alsintan atau saprodi. Nah, di sini. Klik di sini. Maka di pojok ini akan ada sugesti atau saran. Kalau transaksinya ini di akun debitnya apa, yaitu Alsintan atau saprodi tergantung bantuannya. Sedangkan di akun kreditnya adalah modal. Kalau itu hibah, kalau itu beli sendiri berarti modal pemilik. Nah, berarti di akunnya kita masukkan Alsintan. Nah, peralatan dan mesin. Di kreditnya kita masukkan modal hibah. Oke. Harganya tadi berapa? 300 juta. Oke. Kredit juga 300 juta. Oke. Nah, ini yang pertama. Kita mendapatkan bantuan berupa Alsintan. Yang kedua, kita ngasih contoh lagi. Misalkan kita membeli pupuk urea misalkan, berarti itu termasuk saprodi. Kita masuk di stok saprodi, misalkan di tanggal 5 November. 5 November kita membeli pupuk urea. Nah, diklik di jenisnya sini maka akan muncul ini urea, kita pilih. Berarti kalau kita beli masuk gudang.
Jadi pertama beli, terus kita masukkan ke gudang sebagai persediaan. Misalkan kita belinya itu membeli sebanyak 5 ton, berarti 5.000 kilo. Harga per unitnya anggap aja Rp4.000. Nah, berarti 20 juta nilai stok kita. Nah, oke, sekarang kita sudah stok saprodi sudah, berarti sekarang di jurnal umum. Jadi yang berkaitan dengan aset tetap, dengan gabah, dengan saprodi kita perlu 2 kali. Nah, tanggal 5 November kita double di jurnal umum dan di stok saprodi. 5 November kita cari di sini membeli saprodi, pupuk dan lainnya. Nah, kita klik di sini, kita disarankan persediaan saprodi sebagai debit dan kas sebagai kredit. Karena kita belinya tunai. Kalau kita belinya utang, maka kita akan, hutang. Nah, kita pakai yang tunai. Berarti yang debitnya adalah persediaan saprodi, terus kreditnya adalah kas. Nilainya tadi berapa? Kita lihat lagi. Nilainya 20 juta. Oke. 20 juta. 20 juta. Nah, selanjutnya para anggota ini pengen menanamkan modal, ya, untuk menambah modal dari Brigade Pangan. Atau juga bisa meminjam dari, anggap aja dari bank, dari GOR misalkan. Kita cari di sini. Misalkan kita itu meminjam di bank, maka kita ini menerima modal dari bank atau lembaga keuangan. Kita klik di sini, maka kasnya sebagai debit dan hutang sebagai kredit. Nah, kalau kita ingin menambahkan dari modal sendiri, misalkan para anggotanya itu menanamkan modal di situ, berarti kita menambah modal tunai. Nah, kas sebagai debit dan modal pemilik sebagai kredit. Oke, kita coba ini dulu. Misalkan kas, kemudian modal pemilik. Misalkan ada 15 orang, satu orang menanamkan 5 juta. Berarti sama dengan 5 juta kali 15 orang. Nah, berarti 75 juta. Oke. Nah, misalkan tadi kita sekarang hutang di bank misalkan. Nah, ini berarti akun debitnya kas, akun kreditnya hutang bank. Kas, hutang. Nah, ini hutang usaha. Misalkan kita pinjam berapa? 100 juta. Karena yang ini menambah modal ini bukan bagian dari stok gabah, stok saprodi ataupun aset tetap, maka cuma ditulis sekali aja di jurnal umum. Tetapi semua yang terkait dengan hasil produksi, dengan gabah atau dengan saprodi atau dengan aset tetap, maka ditulis 2 kali. Oke, di jurnal umum dan di jurnal pembantu. Oke, kita lanjutkan. Sekarang misalkan Brigade Pangan itu pengen membeli BBM sebagai operasional traktornya. Nah, ini beli BBM, maka akun debitnya beban dan akun kreditnya kas. Nah, ini beban kita carikan yang paling sesuai. Nih, beban BBM dan perawatan alsintan. Beban BBM
sementara kreditnya adalah kas. Oke, misalkan beli berapa ya? Misalkan beli 200 liter. Kali 1 liternya anggap aja 10.000. Maka 2 juta. Oke. Nah, misalkan di tanggal 20 November itu kita menerima apa itu namanya? Pendapatan dari sewa alat. Misalkan kita ada sewa olah lahan. Berarti kita klik di sini transaksinya yaitu menyewakan Alsintan. Ini kalau tunai-tunai, kalau kita apa itu tidak tunai atau kredit, berarti yang bawah kita tunai. Kredit menyewakan Alsintan secara tunai, berarti ada pemasukan kas dan ada pendapatan sewa Alsintan sebagai kreditnya. Ini kas dan ini adalah pendapatan sewa Alsintan. Oke. Misalkan kita memperoleh pendapatan 10 juta. Oke. Nah, misalkan 1 Desember kita menggunakan pupuk. Misalkan ada tanam dan kita menggunakan pupuk urea. Berarti pupuk urea tadi ada yang kita gunakan sehingga di stok Saprodi kita ada keluar. Misalkan tanggal tadi berapa? 1 Desember. Ini membeli, sekarang menggunakan ya. Menggunakan pupuk, menggunakan urea di lahan Pak siapa gitu. Pak Ahmad misalkan. Misalkan ini urea yang digunakan. Kemudian ini karena menggunakan maka diambillah dari gudang Saprodi, gudang pupuk. Misalkan ngambil 100 kilo. 100 kilo. Harganya sama 4.000. Nah, berarti 400.000. Kita masukkan di jurnal umum. Nih, ini membeli, ini menggunakan Saprodi. Berarti beban produksi itu debit dan persediaan Saprodi kredit. Beban produksi, kita cari yang paling cocok. Nah ini, beban Saprodi dan persediaan Saprodi. Tadi berapa tadi? 400.000. Harus sama nilainya. Ya. Kemudian misalkan tanggal 6 Desember kita ada panen padi, misalkan panen gabah. Berarti kita tulis di sini. Kita tulis di stok gabah. Misalkan tanggal berapa tadi? 6 ya. 6 Desember di lahannya Pak Jono misalkan. Misalkan panennya itu 5 ton, 5.000 kilo. Nah ini apa langsung dijual atau disimpan di gudang? Misalkan langsung jual, ketik di sini, langsung jual dari 5.000 kilo. Dan berarti harga satuannya misalkan 6.500. Nah, berarti 32.500.000. Kita masukkan di jurnal umum. Tadi apa? Panen padi dan langsung dijual. Nih, kita cari. Menjual gabah tunai dari gudang tidak. Menjual gabah tidak. Nah ini, menjual gabah tunai langsung tanpa masuk gudang. Berarti kas dan pendapatan penjualan gabah. Kas dan pendapatan penjualan gabah. Nah, tadi berapa? 32.500.000. 32.500.000. Nah, misalkan sekarang
saya kasih contoh bagaimana kalau hasil panen tidak langsung dijual tapi disimpan di gudang. Misalkan tanggal 10 Desember. Menjual gabah, panen gabah masuk ke gudang. Nah, ini berarti persediaan gabah dan pendapatan produksi gabah. Jadi kalau masuk ke gudang, kita anggap pendapatan produksi gabah. Tetapi kalau kita sudah jual, maka pendapatan penjualan gabah. Nah, pendapatan produksi gabah. Nah, ini nilainya berapa? Coba kita lihat di sini dulu. Kita masuk ke stok gabah. Tanggal berapa tadi? Tanggal 10 Desember. 10 Desember. Misalkan di tanahnya Pak Iwan. Panennya misalkan 4 ton. Nggak langsung tapi masuk ke gudang, berarti di sini. Masuk gudang 4 ton. Nah, harganya 6.500. Jadi nilainya 26 juta. Kita masuk lagi di jurnal umum. Nilainya berapa tadi? Lupa saya. Nilainya 26 juta. Oke. 26 juta. Nah, sekarang contoh jika kita menjual gabah dari gudang. Jadi sudah ada, kita punya gabah di gudang dan ingin kita jual. Berarti di sini ada dua kegiatan. Yang pertama kita ngeluarin stoknya. Yang kedua kita menjual gabahnya, menerima uangnya. Jadi yang pertama kita ngeluarin dari stok. Sini. Misalkan tanggal 15 Desember. Ini kosong karena kita tidak panen, tapi kita ingin mengeluarkan dari gudang. Misalkan kita menjual 2 ton dan harganya 6.500, berarti 13 juta. Nilainya 13 juta. Oke. Kita masuk ke jurnal umum. Nah, ini. Tanggal 15 Desember. 15 Desember. Kita menjual gabah keluar dari gudang. Kita gabahnya keluar dulu, transaksi yang pertama. Jadi debitnya pendapatan produksi. Pendapatan produksi gabah dan akun kreditnya adalah persediaan gabah. Nah, tadi berapa? 13 juta. Yang ini adalah kita mengeluarkan gabah dari gudang. Ya, yang sekarang transaksi kedua adalah kita menerima uang dari penjualan gabah itu sendiri. Nah, di tanggal yang sama, kita setelah mengeluarkan stok, kita menerima uang sekarang. Artinya, nih, menjual gabah tunai dari gudang. Klik di sini. Maka, kas dan pendapatan penjualan gabah. Kas sebagai debit dan kreditnya pendapatan penjualan gabah. Mana? Nah, ini. Nilainya sama 13 juta. Oke. Ini sudah ada contohnya. Sekarang saya ingin memberikan contoh bagaimana kalau kita ingin membayar listrik dan air. Oke, kita kasih contoh sini. Kita cari sini. Nih, membayar biaya operasional, beban operasional, dan kas. Kita cari yang paling sesuai. Dari beban listrik dan air, dan kas.
misalkan 100.000. 100.000. Nah, selanjutnya ini saya berikan contoh lagi, misalkan kita ingin, karena traktor tadi sudah dimiliki sebulan, tadi belinya di November, sekarang sudah Desember, maka perlu kita perhitungkan penyusutan jika kita memasukkan per bulan, tapi kita juga bisa memasukkan per tahun. Nah, di sini agar kita lebih precise, lebih tepat, atau lebih pas kita masukkan per bulan. Kita lihat di registrasi tadi, bahwa tiap bulan susutnya untuk traktor tadi adalah 4 juta. Nah ini 4 juta. Jadi kita masukkan senilai 4 juta di sini. Nah, kita transaksi tadi adalah penyusutan kita cari transaksi yang sesuai. Nah ini penyusutan Alsintan. Nah, debitnya adalah beban penyusutan dan akun kreditnya adalah akumulasi penyusutan. Cari sini beban penyusutan. Yang satunya adalah akumulasi penyusutan. Nah ini. Tadi berapa? Kita cek lagi. 4 juta per bulan. Nah, oke. Nah, ini di bulan Desember 4 juta. Nah, sekarang saya kasih contoh lagi, misalkan karena tadi kita meminjam uang di bank sebesar berapa tadi? 100 juta. Anggap kita di bulan selanjutnya kita membayar cicilan. Nah, berarti kita di sini cari akun membayar. Nah, ini membayar hutang bank. Berarti akun debitnya adalah hutang bank, akun kreditnya adalah kas. Hutang bank kita paling adalah ini. Utang tadi, ini utang dan kas. Misalkan per bulan kita ngangsurnya anggap aja 2 juta. Oke. Selanjutnya saya ingin ngasih contoh lagi, misalkan di tanggal 26 kita ingin rapat akhir tahun. Nah, di rapat ini kita membeli snack atau membeli makanan untuk keperluan rapat. Nah, kita klik di sini. Nih, membayar biaya operasional, beban operasional dan kas, kita cari yang sesuai. Beban operasional kita masukkan aja karena nggak ada yang administrasi dan umum. Nah, itu. Kemudian yang sini kas, misalkan 500.000. Contoh yang lain lagi, misalkan kita ingin membayar upah tenaga kerja. Nah, ini biaya operasional, beban operasional dan kas. Beban di sini tenaga kerja, misalkan beban tenaga kerja dan kas. Misalkan kita membayarnya 1 juta. Oke, yang terakhir ini tanggal 30 Desember. Misalkan kita Brigade Pangan ingin membagi hak dari pengurus. Misalkan tiap bulan sudah disepakati tiap pengurus memperoleh 10 juta. Ya, maka sebagai pemilik ingin mengambil modalnya 10 juta per bulan. Kita cari di sini. Nah, ini mengambil uang pribadi atau prefer.
Nah, kalau kita misalkan ada upah tanam atau upah olah lahan, kita masuk di upah beban tenaga kerja. Tapi kalau kita mengambil 10 juta per orang per bulan, itu tiap mengambil kita tulis di sini mengambil uang pribadi atau privo. Nah, modal pemilik sebagai debit dan kas sebagai kredit. Modal pemilik dan kas. Ini anggap aja misalkan karena belum begitu banyak penerimaan, ini di awal-awal anggap aja tiap orang menerima 3 juta kali 15 orang, berarti 45 juta. Oke, kira-kira sudah ya, semua transaksi sudah mewakili. Nah, setelah kita selesai membuat ini, semua transaksi sudah dimasukkan, maka kita bisa melihat ringkasan di sini. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa total penerimaan itu 68.500 dari penjualan gabah, pendapatan produksi gabah, dan dari upah sewa Alsintan. Dan ini total pengeluaran biaya, mulai dari saprodi, BBM, tenaga kerja, dan seterusnya. Nah ini, tadi keuntungan bersih 60 juta. Kemudian arus kas, uang yang masuk ada 230 juta, yang keluar 70 juta, dan kas bersih atau saldo ada 159 juta. Nah ini, stok saprodi setelah beli, kemudian ada yang digunakan, disimpan gudang, ada yang keluar gudang, maka stok yang masih ada 4,9 ton. 4,9 ton benar, dengan nilai 19.600.000. Oke, kemudian ini adalah stok gabah di gudang. Jadi di gudang sekarang masih ada 2 ton gabah dengan nilai 13 juta. Dan produksi selama tahun berjalan ini ada 9 ton dengan nilai 58.500.000. Nah, ini adalah ringkasannya. Kalau kita ingin lebih rinci, ingin melihat laporan keuangan, kita bisa mengklik di sini. Misalkan pertama kita ingin melihat laporan laba ruginya, kita klik di sini. Nah, kita bisa melihat secara akumulasi bahwa pendapatan usaha dari penjualan gabah ada 45.500.000, sewa Alsintan ada 10 juta, pendapatan produksi gabah ada 13 juta, totalnya 68.500.000. Kemudian ini beban atau biayanya untuk beban saprodi 400.000, beban untuk BBM 2 juta, beban tenaga kerja 1 juta. Ini beban penyusutan 4 juta, total beban ada 7,4. Laba kotornya 61.100. Ini beban di luar apa itu? Di luar produksi, ini ada beban listrik, ada administrasi dan umum 600.000. Jadi laba operasi bersih 60.500.000. Pendapatan lain-lain ini tidak ada yang di luar usaha, sehingga laba bersihnya secara akumulasi 60.500.000. Kita juga bisa melihat per bulan, ini di Desember, pendapatan Desember, ini beban di Desember. Kita bisa melihat di November. Nah, kita juga bisa melihat di Novembernya. Nah, ini di November ada pendapatan 10 juta dan ada pengeluaran atau beban 2 juta. Nah, ini bisa melihat di sini. Nah, kita mulai November, jika kita melihat yang lain pastinya akan kosong. Nah, ini kosong. Nah, ini akumulasi secara keseluruhan. Kita kembali lagi. Sekarang kalau kita ingin melihat laporan perubahan modal, kita klik di sini. Modal awal kita tidak ada karena kita mulai di tahun ini. Nah, kalau kita mulai di tahun yang lalu, maka modal di tahun lalu kita masukkan di modal awal. Nah, laba bersih tahun berjalan. Kemudian setoral modal pemilik 75 juta, hibah ada 3 juta, ada pengambilan tadi 45 juta, sehingga modal akhir ada 390.500.000. Nah, ini kita juga bisa melihat per bulan. Nah, ini modal per bulan, dan ini akumulasi. Kita kembali, kita juga bisa melihat neraca, laporan neraca. Nah, ini
Ini juga sama, kita bisa melihat per bulannya. Nah, ini neraca per bulan. Nah, ini balance. Desember juga bisa. Nah, ini balance, dan ini adalah akumulasi secara keseluruhan. Jadi total aset itu sama dengan total kewajiban dan modal, ini sama. Nah, baik, kita kembali lagi, kita juga bisa melihat laporan arus kas di sini. Nah, kita bisa melihat per bulannya. Jadi bisa kita dari November tadi. Nah, ini ada kas yang masuk, pendapatan jual 10 juta, ada kas yang keluar. Jadi di November ini minus kasnya. Kemudian ini ada penambahan pemilik 75 juta, ada kita hutang di bank tadi 100, ada 175, jadi tidak jadi minus, jadi ada 163 juta. Di Desember kita bisa melihat di sini, Desember ada minus, tapi secara akumulasi ini adalah arus kasnya kelihatan. Nah, saldo kasnya 159.900.000. Kita bisa cek apakah ini sama enggak dengan yang di neraca dan di tadi di dashboard. Supaya kita lihat di dashboard 159.900, kita di neraca di kas 159.900. Jadi sudah cocok, sudah benar. Ini. Kita juga bisa melihat performance atau indikator-indikator analisis keuangannya. Nah, nih. Pertama berdasarkan rasio utang. Jadi ini adalah setiap hutang Rp1 dijamin oleh Aktiva Lancar 1,96. Yang kemudian adalah ini 0,33, ini artinya setiap hutang lancar Rp1 dijamin oleh kas 0,33. Nah, ini perbandingan antara apa ini? Utang dan modal. Nah, ini 0,25. Terus ini dari keuntungan, rasio keuntungan, ada gross profit margin, ada net profit margin, operator equity atau ROE, ini ROA. Nah, ini kita bisa melihat berbagai macam indikator-indikator di sini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oh ya, lupa. Nah, ini misalkan anggap ini tahun 2025. Bagaimana jika kita ingin melanjutkan usaha kita di 2026, melanjutkan pencatatannya? Maka kita perlu membuat yang ini kita simpan dulu. Misalkan kita simpan dengan 2025. Nah, itu. Oke. 2026. Kita ingin membuat laporan 2026. Save. Yang pertama apa? Yang pertama kita perlu menghapus dulu. Nah, di jurnal umum kita hapus semua transaksi karena kita ingin mulai dari awal. Nah, cara menghapusnya. Dan ini juga dihapus. Oke. 2026, kemudian di register tetap. Nah, untuk ini, yang ini kita masih belum dihapus karena masih 2026, sedangkan ini 2030, maka ini dibiarkan dulu. Nah, kita ambil nilainya sini, berapa? 4 juta ya. Misalkan nanti ini ada aset yang lain, maka perlu dijumlahkan total penyusutan per bulan. Ini. Oke. Nah, jadi nanti Januari 4 juta. Nanti kalau ada aset masuk berarti ada penambahan di sini. Nah, sementara ini kita biarkan karena ini masih 2026, masih dalam masa usia ekonomis. Kita biarkan ini. Kemudian bagaimana untuk yang stok gabah? Stok gabah kita melihat stok terakhirnya. Tadi berapa stok terakhirnya? Kita perlu ngecek di laporan yang 2025. Ini 2025. Kita ingin melihat stok di sini. Ada
stok 2 ton nilai 13 juta. Oke. Nah, 2025 kita masukkan di 2026. Kita hapus semua. Nah, kita tulis tanggalnya 0 aja karena kita awal tahun. Kita pindahan jadi 0 Januari. Kosong, ini kosong. Nah, masuk gudang sini karena untuk mengisi stok di sini. Tadi berapa stoknya? Saya lupa. Stoknya ada 2 ton. Oke. 2 ton. Nah, begini. Harganya 6.500. Oke, seperti ini caranya. Kemudian bagaimana untuk yang stok saprodi? Kita lihat yang ada di stok apa saja. Stok saprodi yang ada urea aja, yang lain kosong. Urea 4,9 ton, 19.600. Oke, berarti ini dihapus dulu. Tanggal 0 bulan Januari ini masuk gudang berapa tadi? 4.900 ya. Harganya 4.000. Nah, cek lagi benar atau enggak. 19.600 ya, benar ya, seperti ini. Kalau tidak terbaca kita cek lagi ya stok saprodinya. Oh, ini lupa tidak dimasukkan nih urea. Jadi ini ada stok urea dari tahun lalu sekian. Nah, kita cek lagi ini. Nah, ini udah masuk. Nah, jadi di awal tahun ini kita belum ada kegiatan, makanya kosong, penerimaan kosong, biaya kosong. Kemudian ini stok dari tahun lalu masih ada. Ini stok dari tahun lalu. Baik, jadi untuk memulai tahun yang baru kita perlu memindahkan neraca pada tahun sebelumnya. Nah, kita mengambil ini dari tahun 2025. Kita melihat ini. Dari sini kita pindahkan ke sini. Nah, kita udah pindahkan, tentunya tanggalnya kita buat 0 karena belum masuk, dan di bulannya juga kita dibuat kosong, jangan ditulis. Karena nanti kalau kita tulis ini Januari, maka akan mengganggu pada laporan perubahan modal. Nah, kita cek aja seperti apa di laporan perubahan modalnya. Nah, jadi langsung ditangkap tadi 390 sebagai modal awal. Nah, atau pindahan dari tahun sebelumnya. Nah, ini 390. Begitu juga dengan di laporan kas. Nah, kas awal juga 159.900. Nah, ini kosong. Nah, kita sekarang bisa menambahkan transaksi seperti biasanya. Misalkan di 1 Januari kita menanamkan modal pemilik. Nah, menambahkan modal tunai. Misalkan kita menambahkan uang 30 juta. Nah, kita bisa cek. Nah, nih tambah 30 juta di bulan Januari. Nah, ini. Dan di kas juga akan muncul nih modal pemilik tambah. Kasnya tambah 30 juta dari modal pemilik. Nah, ini. Dan seterusnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.